Kenapa Trump itu sampai ngamuk banget gara-gara QRIS-nya Indonesia? Jadi guys, coba kamu bayangin ya, kalau lu itu kayak jualan nih, punya warung kecil. Terus ada bos gede nih, bos besar dari luar negeri marah-marah ke lu karena lu pakai QRIS buat jualan. Itu kan kedengaran absurd banget ya. Tapi ini beneran kejadian guys. Trump itu ngamuk sama Indonesia gara-gara kita punya QRIS, bahkan sampai ancam tarif 32% buat produk-produk kita. Nah, kenapa sih kode QR doang bisa bikin superpower kayak Amerika itu sampai sebegitunya? Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. QR itu atau Quick Response Code Indonesian Standard itu sistem bayar digital yang diluncurin oleh Bank Indonesia tahun 2019. Simpelnya gini, lu scan QR, bayar langsung, kelar. Biaya transaksi cuma 0,7%, jauh lebih murah dari kartu kredit Visa dan Mastercard yang 2-3%. Nah, sekarang sudah ada 40 juta merchant Indonesia pakai QRIS, dari warteg-warteg yang kecil sampai jajanan abang-abang, sampai ke mall-mall bisa pakai QRIS. Bahkan udah ekspansi sampai ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Lu bisa bayar pakai rupiah langsung tanpa ribet-ribet tuker dolar lagi. Keren banget kan? Tapi guys, kenapa sih Trump sampai segitunya? Ternyata ada 3 alasannya. Yang pertama, duit Visa dan Mastercard itu kehilangan pangsa pasar gede banget di Indonesia gara-gara QRIS. Bayangkan jutaan transaksi yang harusnya lewat kartu kredit Amerika, sekarang lari ke sistem lokal kita. Dan ini kan donor besar buat kampanye Trump. Jadi dia ngerasa banget ruginya. Kemudian QRIS itu murah banget guys, efisien, dan gak butuh kartu kredit asing. Makanya perusahaan-perusahaan kayak Apple Pay sama PayPal juga susah banget masuk ke Indonesia. Dan Trump menganggap ini sebagai perang silent, perang yang diam-diam di ekonomi digital. Yang kedua guys, masalahnya itu dolar Amerika Serikat. Ini yang paling bikin Amerika was-was sebenarnya. QRIS bisa bayar lintas negara tanpa konversi ke dolar. Contoh nih, orang Indonesia bayar makanan di Thailand pakai rupiah ke baht langsung. Jadi nggak lewat dolar lagi, kita nggak beli dolar lagi gitu. Langsung aja, simple. Nah, Amerika tuh bergantung banget sama dolar buat jadi mata uang global. Dengan dolar ini, mereka bisa kayak cetak uang buat bayarin militer 800 miliar US dollar per tahun, kasih sanksi ekonomi ke negara-negara musuh lewat sistem SWIFT-nya, kontrol transaksi global. Tapi kalau ASEAN yang populasinya 670 juta manusia ini mulai pakai sistem QRIS buat transaksi tanpa menggunakan dolar, itu kan ancaman gede banget buat hegemoni Amerika. Yang ketiga, American First. Trump itu melihat bahwa QRIS sebagai simbol nasionalisme ekonomi Indonesia yang bertentangan sama agendanya dia. Dalam negosiasi dagang, Trump itu literally bilang, hentikan QRIS atau gua kasih lu tarif 32% buat tekstil sama furniture lu. Yang keempat, ada perang dingin digital di sini. Amerika itu khawatir kalau QRIS itu terintegrasi sama sistemnya Cina, kayak WeChat Pay atau Digital Yuan. Bayangin ya, kalau sampai Indonesia, negara terbesar di ASEAN, jadi jembatan antara sistem pembayaran China sama negara-negara ASEAN lainnya, pengaruh Beijing di kawasan Indo-Pasifik itu bakal semakin kuat. Plus, QRIS itu udah bikin Indonesia punya kedaulatan ekonomi lebih besar. Yang bikin seru guys, sistem kayak QRIS ini memicu nasionalisme digital di negara-negara lain. Contoh nih, Polandia punya BRIC, negara-negara BRICS juga lagi diskusi nih bikin sistem serupa. Nah, secara kolektif, ini tantangan buat dominasi Amerika. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kamu? Kamu tulis ya di kolom komentar.